Pemirsa, terkait dengan tragedi ledakan tempat pemusnahan bahan peledak di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, kami sudah tersambung dengan jurnalis tribunjabar.id, Sidki Al-Ghifari yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Sidki. Baik, Sarah, terima kasih. Selamat sore, Sarah. Selamat sore pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Ini tadi pagi sebuah ledakan terjadi di tempat ledakan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini menewaskan 13 orang warga, termasuk anggota dari TNI begitu. Dan saat ini sejumlah korban sudah dibawa, sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk Kabupaten Garut, Jawa Barat yang berjarak 6 kilometer dari lokasi kejadian. Nah, ini dia gambar terbaru dari sejumlah korban yang sudah dievakuasi ke RSUD Pamentuk. Ada dari korban-korban itu, Sarah dan pemirsa Tribun News, ini diantaranya korban TNI adalah Kolonel Antonius Hermawan, Mayor Anda Rohanda, Kopda Eri Dwi Priambodo, Patu Aprio Setiawan. Kemudian untuk korban sipil, Sarah dan pemirsa Tribun News, itu Yus Ibing, Rus Setiawan, Ius warga Cimerak, eh, Toto, Endang, Ipan, Anwar, Agus, dan Dadang. Eh, saya juga tadi sudah mengonfirmasi kepada salah satu keluarga korban, yaitu keluarga dari Rustiawan, bahwa saat ini pihak keluarga sudah atau sedang menunggu di RSUD Pabembek untuk dilakukan autopsi terhadap jasad korban. Jadi saat ini memang sejumlah korban sudah berpusat di RSUD Pabembek Cibalong untuk menunggu autopsi atau pemeriksaan lanjutan. Kemudian Sarah, ini dari informasi atau dari kronologis yang berhasil didapatkan bahwa memang saat kejadian ini ada rencana 3 sumur atau 3 lubang yang akan diledakkan oleh anggota TNI atau dimusnahkan oleh anggota TNI. Kemudian lubang 1 dan lubang 2 berhasil diledakkan. Namun ketika anggota TNI tersebut mempersiapkan lubang ketiga, itu ternyata ada ledakan lanjutan dari antara lubang 1 dan antara lubang 2 sehingga menewaskan sejumlah korban begitu. Ini diketahui memang korban-korban yang ada di lokasi atau warga sipil yang ada di lokasi ini diketahui ada 2 versi, Sarah. Versi pertama yaitu warga ini kerap mengambil serpihan-serpihan dari selongsong peluru atau dari bekas-bekas amunisi karena memang uh, mereka menyebut bahwa ini merupakan memiliki nilai jual begitu. Kemudian versi yang kedua menyebut bahwa ada sejumlah warga lain di sekitar lokasi yang biasanya atau sehari-harinya atau biasa membantu anggota TNI tersebut menggali lubang atau mempersiapkan dalam proses pemusnahan itu, Sarah. Uh, Kemudian, Sarah, untuk informasi selanjutnya kami akan update nanti malam. Ini saya posisi sedang masih dalam perjalanan menuju ke wilayah Pamentuk yang dimana dari wilayah Garut Kota itu memerlukan waktu sekitar 3 jam perjalanan ke RSUD Pamentuk, dan dari RSUD Pamentuk ke lokasi ledakan itu memerlukan antara waktu 45 menit perjalanan, Sarah. Kita akan update lagi, Sarah dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Dandim Polres Garut bahwa pihaknya TNI di Kabupaten Garut berbela-sungkawa atas kejadian yang menimpa terhadap sejumlah korban yang saat ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Baik, Sarah. Baik, berarti saat ini sudah semua korban sudah dapat dievakuasi ke Rumah Sakit Pamempek dan sedang dilakukan atau sedang menunggu proses autopsi. Begitu, rekan Sidki. Betul, Sarah. Kemudian tadi juga beberapa menit yang lalu kami mendapat informasi dari relawan penanggulangan bencana Garut Selatan bahwa sejumlah relawan juga menuju lokasi bersama tim lengkap, ada ambulan dan tim lainnya untuk mencari apakah ada korban lain dari peristiwa ledakan ini. Semoga tidak ada korban lain, Sarah, dari kejadian ini. Dan kami juga pemirsa Tribun News berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa korban yang ada di Garut Selatan ini. Sarah.
Baik, terima kasih rekan Sidki atas laporan Anda. Kita juga akan mengupdate informasi terkait dengan insiden ledakan ini nanti setelah Sidki berada di lokasi. Terima kasih Sidki, terima kasih. Silakan kembali bertugas. Jauh tuh lemparnya. Rekan media sekalian, terkait dengan musibah di lokasi peledakan munisi Afkir yang mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, bisa saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Tentunya mewakili TNI Angkatan Darat, saya awali penjelasan ini dengan ungkapan duka cita yang mendalam bagi para korban, baik yang berasal dari TNI Angkatan Darat maupun masyarakat sipil. Perlu saya sampaikan bahwa pada hari Senin 12 Mei 2025 pukul 09.30 waktu Indonesia bagian Barat telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan munisi Afkir tidak layak pakai inventaris TNI Angkatan Darat di lokasi peledakan Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut. Pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh jajaran Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat. Pada awal kegiatan, secara prosedur telah dilaksanakan pengecekan terhadap personil maupun yang berkaitan dengan lokasi peledakan, dan semuanya dinyatakan dalam keadaan aman. Selanjutnya, tim penyusun amunisi melakukan persiapan pemusnahan di dalam 2 lubang sumur yang disiapkan. Setelah seluruh tim pengamanan masuk ke pos masing-masing untuk melaksanakan pengamanan, dan setelah dinyatakan aman, kemudian dilakukan peledakan di 2 sumur yang ditempati oleh munisi Afkir tersebut untuk dihancurkan. Dan peledakan di 2 sumur ini berjalan dengan sempurna dalam kondisi aman. Sedangkan di luar 2 sumur ini disiapkan 1 lubang yang peruntukannya adalah untuk menghancurkan detonator yang selesai digunakan dalam penghancuran 2 sumur sebelumnya, termasuk sisa detonator yang ada berkaitan dengan munisi Afkir tersebut. Saat tim penyusun munisi menyusun detonator di dalam lubang tersebut, secara tiba-tiba terjadi ledakan dari dalam lubang yang mengakibatkan 13 orang meninggal dunia. Adapun data yang meninggal dunia adalah 4 orang dari anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Kepala Gudang Pusat Munisi 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, Kolonel Korps Peralatan Antonius Hirmawan,
Kepala Seksi Administrasi Pergudangan, Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan Angkatan Darat, Mayor Korps Peralatan Anda Rohanda, dan 2 orang anggota Gudang Pusat Munisi 3, Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat, yaitu Kopda Eri Priambodo dan Pratu Aprio Seriawan. Lalu berkaitan dengan korban masyarakat sipil, itu ada 9 orang, yaitu Saudara Agus, Saudara Ipan, Saudara Anwar, Saudara Ius, Saudara Ius Rizal, Saudara Toto, Saudara Rustiawan, Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Selain melaksanakan penanganan terhadap para korban, upaya yang dilakukan saat ini adalah berkoordinasi dengan aparat terkait untuk mengamankan lokasi peledakan sampai benar-benar aman untuk warga masyarakat sekitar. Saat ini lokasi masih disterilkan oleh petugas karena dikhawatirkan masih ada beberapa bahan yang berbahaya atau perlu diamankan. Penyebab dari kejadian tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh tim TNI Angkatan Darat, termasuk terkait dengan korban sipil. Karena perlu kami sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa lahan yang digunakan untuk penghancuran munisi Afkir tersebut adalah lahan milik BKSDA Kabupaten Garut yang sudah rutin digunakan untuk memusnahkan munisi Afkir dan lokasinya jauh dari pemukiman warga. Sekali lagi kami segenap jajaran TNI Angkatan Darat mengucapkan rasa bela sungkawa yang sedalam-dalamnya terhadap semua korban dan para prajurit TNI Angkatan Darat yang menjadi korban dalam musibah ini adalah prajurit-prajurit yang memiliki dedikasi yang tinggi, dan kami juga berduka cita, berbela sungkawa atas meninggalnya korban masyarakat sipil. Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan para korban dan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Kami akan melaksanakan investigasi secara menyeluruh terkait dengan kejadian ini dan akan kami sampaikan informasi selanjutnya berkaitan dengan perkembangan dari penyelidikan atau investigasi yang dilaksanakan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.